Di tanggal 24 Juli 2026, jajaran Direktorat Kriminal Khusus dan Polres Rohil berhasil mengungkap 2 perkara. Nanti selebihnya akan dijelaskan oleh Dirkrimsus. Yang pertama adalah seluas 115,21 hektar. Yang kedua adalah seluas 3 hektar yang merupakan lahan mangrove yang sengaja dirusak untuk kepentingan pribadi. Kita ketahui bahwa mangrove ini adalah menjadi perhatian kita bersama, bukan karena luas yang tadi saya sampaikan, luas lahan yang dirusak, tetapi juga dengan melakukan pengerusakan mangrove ini ada dampak ekologisnya. Karena mangrove adalah benteng alami pesisir. Mangrove adalah habitat berbagai satwa, kemudian juga pelindung masyarakat dari abrasi, sekaligus penyerap karbon yang sangat penting. Dan tinggi dan seluruh pemerintah daerah yang ada di Provinsi Riau ini, termasuk di Rokan Hilir ini, mempunyai komitmen yang sama dan komitmen yang kuat bahwa tidak ada toleransi untuk setiap kejahatan lingkungan. Siapapun yang terbukti merusak hutan, mangrove, illegal logging, kemudian yang paling penting kebakaran hutan dan lahan, maupun kejahatan lingkungan lainnya, tetap akan kita proses secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Catat ya. Ya udah. Siap. Media. Perkara ini adalah terkait dengan perkara tindak pidana di bidang wilayah pesisir dan pulau kecil, atau tindak pidana kehutanan, dan atau tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan atau perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pertama LP nomor 162, ini ditangani oleh Polres Rohil, kemudian LP nomor 5 ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Untuk TKP ada 2. Yang pertama TKP di Dusun SK1 RT 02 RW 010 Teluk Kiai, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rohil, dengan luas 3 hektar. Ini diungkap pada tanggal 17 Mei 2026. Untuk TKP yang kedua berada di Jalan Dusun Batang Kupau, Sungai Siakap Kecil, dan Dusun Indah Lestari, Kepenghuluan Pasir Limo Kapas, Kecamatan Pasir Limo Kapas, Kabupaten Rohil, dengan luas total 115,21 hektar. Kemudian dari TKP pertama
penyidik telah menetapkan saudara AF sebagai tersangka. Selanjutnya, untuk TKP kedua diketahui di tanggal 26 Juni 2026. Kemudian kami akhirnya menetapkan saudara SA sebagai tersangka untuk pembukaan lahan mangrove seluas 115 hektar. Saudara SA ini kami amankan di daerah Matraman, Jakarta Timur pada minggu lalu, dan sekarang sudah kami amankan dan kita ditahan di Polda Riau. Kemudian terkait dengan modus operandi, para tersangka menduduki kawasan hutan dengan cara merusak tanaman mangrove menggunakan alat berat berjenis ekskavator, yaitu merek Hitachi, yaitu pada TKP pertama seluas 3 hektar dan TKP kedua seluas 115 hektar. Kemudian saksi yang sudah kami periksa sebanyak 12 orang, ditambah lagi ahli, kita menggunakan ahli dari Kementerian Kehutanan ada 2 orang, ditambah lagi ahli tanah dan lingkungan yaitu Dr. Basuki Wasis, dan ahli perlindungan kehutanan Profesor Dr. Bambang Hero. Untuk barang bukti yang kami sita, 1 unit alat berat jenis ekskavator merek Hitachi 110 mf tahun 2012 warna orange. Kemudian 1 unit alat berat ekskavator merek Hitachi warna orange seri 138 mf. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ini tersangka diancam dengan penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit 2 miliar dan paling banyak 10 miliar. Undang-undang yang kedua, kami menerapkan dengan pasal 78 junto pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 tentang kehutanan. Ancamannya adalah paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 7,5 miliar. Kemudian undang-undang yang ketiga, kami menerapkan pasal 92 ayat 1 junto pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Ancamannya adalah paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit 500 juta dan paling banyak 5 miliar. Bang, yang dulu lagi bang, mau ambil bapak lewat sini bang. Dua, tiga, izin 1, 2, 3. Coba Pak. Ini dalam rangka Hari Mangrove Sedunia. Biar apa? Baik. Passwordnya apa passwordnya? Ya, jangan dicari. Yuk. Ya, set passwordnya. Terus ini. Lokasi di sebuah rumah di desa Kelapa Sawit, Kecamatan Kalimanis.
pelaku yang dulu kemarin yang mencuri motor itu? Tahu, alaman Busurin Karanglawan, Desa Kaungaten, Kecamatan Kabupaten Ciancai. Ya, jadi modusnya ini memang pelaku mendatangi rumah korban dalam keadaan sepi, kemudian pelaku mengambil barang-barang milik korban. Untuk diketahui, pelakunya adalah residivis juga, residivis Curanmor yang TKP-nya berada di Purbalingga. Kemudian untuk pasal yang kami sangkakan adalah pasal 476 Undang-Undang Nomor 2022 KUHP, yaitu tentang pencurian biasa dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun, kemudian denda paling banyak 500 juta. Terkait dengan pemberitaan viral, ada event lari yang diadakan di Bali, yaitu Bali Silent Disco, beberapa waktu yang lalu, bahwa dari pihak imigrasi sudah mengidentifikasi warga negara asing yang terlibat. Ada 2 warga negara asing yang terlibat, itu saat ini ternyata kita cek keberadaannya sudah berada di luar Indonesia pada tanggal 23 Juli yang lalu. Dan apa yang kami lakukan? Kami lakukan pertama kali adalah melakukan penangkalan, sehingga oleh karena itu orang asing tersebut, 2 WNA tersebut tidak bisa lagi masuk ke Indonesia. Itu yang pertama. Kedua, kami sudah memerintahkan kepada jajaran imigrasi Bali untuk mengusut lebih lanjut. Bentuk pengusutnya seperti apa? Untuk melihat siapa sponsor atau penjaminnya. Yang kedua juga untuk melihat event organizer-nya ini siapa. Apabila ada event organizer-nya dari pihak asing, maka oleh karena itu perbuatan tersebut tidak dibenarkan secara hukum keimigrasian. Dan oleh karena itu apabila di kemudian hari nanti kami mendapatkan fakta-fakta yang menunjukkan adanya pelanggaran administrasi keimigrasian atau pidana keimigrasian, maka kami akan tindak tegas. Pesan kami jelas bahwa kami melihat bahwa event tersebut dengan mengenyampingkan warga negara Indonesia yang tidak bisa ikut adalah bentuk adanya negara dalam negara. Ini tidak boleh terjadi. Sambil dokumentasi.
mayat di toilet Masjid Rujak di Indonesia seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi telah ditemukan jenazah laki-laki yang diperkirakan umur sekitar 60 tahun dengan inisial F di Masjid Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan tadi pagi sekitar jam 6 pagi. Kronologisnya pada saat itu menurut keterangan saksi bahwa korban masuk ke toilet sekitar pukul 1.30 malam. Kemudian lama di toilet sehingga dilakukan pengecekan oleh saksi di lokasi. Namun karena tidak dibuka pintunya, terpaksa dilakukan pembukaan pintu dengan cara paksa dan ditemukan jenazah tersebut dalam keadaan tergeletak di dalam toilet. Dan penyebabnya? Penyebabnya masih didalami, sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter forensik Inavis. Diperkirakan beliau korban karena sakit, karena memang menurut saksi beberapa hari sebelumnya korban mengalami pernah mengeluh dalam keadaan sakit sehingga diperkirakan meninggal karena sakit. Dan untuk identifikasi dari dokter sendiri? Sudah dilakukan identifikasi, namun hasilnya tentu kita masih menunggu hasil dari dokter polisi untuk melakukan hasil dari hasil daripada penyebab meninggalnya korban. Dan untuk dokter sendiri jam berapa? Dokpol datang di TKP sekitar jam 7 pagi untuk melakukan pemeriksaan lebih lengkap. Berarti sudah di TKP di lokasi? Sudah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.